sepingin apapun dan seanggapan orang apapun kita dibilang pelit, ya memang nggak ada budgetnya ya sudah. Gitu sih sebetulnya. Itu sih kadang-kadang yang jadi tantangan buat anak-anak sekarang kan, yuk ngopi, kalau dibilang aku nggak mau ngopi, nggak dulu, terus pelit banget sih, apa sih, nggak apa-apa, yang penting pelit sekarang tapi kaya raya kemudian itu sah-sah aja sih. Fokus aja sama kita sendiri, fokus aja yang kita punya. Misalnya gajinya UMR, ya udah fokus aja dengan itu. Jangan kita bandingkan temenku UMR juga, tapi kok dia jajan juga. Ya udah biarin aja dia, kan beda-beda gitu. Nah, Hai Konvisto, ketemu lagi di Invest Talk, all about investment. Kali ini kita akan bahas tentang perencanaan keuangan, gimana caranya kita kelola keuangan agar hidup kita tuh jadi nyaman gitu. Dan kita sudah kedatangan seorang profesional yang sudah punya pengalaman sangat lama ya di bidang keuangan. Kita sambut aja Mbak Hani Kusumowardani. Hai Mbak Hani. Hai. Iya, mungkin aku singkatnya dulu ya. Mbak Hani itu merupakan Direktur Kepatuhan di PFI Mega Life. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu siapa itu Mbak Hani, ya silakan Mbak Hani diperkenalkan diri. Oke. Ya seperti yang dibicarakan tadi bahwa saya sudah bekerja di lembaga keuangan kira-kira udah lebih dari 20 tahun ya. Wow. Dan di perbankan juga, di asuransi juga. Saya saat ini bekerja sebagai Direktur Kepatuhan di PT PFI Mega Life, di mana PFI Mega Life itu adalah perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan produk-produk asuransi jiwa dan juga produk keuangan untuk proteksi masyarakat Indonesia. Oke, pengalamannya itu udah banyak sekali Mbak ya. Lumayan. Di bidang keuangan. Berarti ini udah melek banget dong Mbak untuk masalah mengatur keuangan. Nah mungkin untuk awal biar kawan Visto juga pengen tahu nih, mungkin ada pengalaman dari Mbak Hani sendiri gimana sih dari awal tuh, kan udah kerja di finance lama, terus cara mengelola keuangan ala Mbak Hani ini gimana nih biar hidupnya nyaman, on the track, dan tidak stres, tidak pusing lah gitu. Oke. Mengelola keuangan itu gampang-gampang susah ya. Terutama kan ada masa stage-nya. Kalau dari saya sendiri, saya mungkin cerita pengalaman saya awal-awal mau coba-coba dulu ikut reksadana, coba-coba investasi. Itu sebetulnya kuncinya adalah pada saat kita udah break even lah gajinya ya. Jangan sampai dulu besar pasak daripada tiang dulu terus investasi gitu ya. Jangan. Jadi pengeluaran harus sama, paling tidak samain dulu dengan pendapatan, disamain dulu dengan pengeluaran, baru kita bisa investasi. Saya ingat pertama-tama itu masih ngiler-ngiler itu pengen beli ori 1 tahun 2006. Waktu itu kan kalau beli kan harus banyak ya, nggak bisa kayak sekarang tuh lebih gampang. Cacah retail gitu ya. Iya, nah itu kita pengen banget itu kan, kayak waktu itu beda tinggi banget ya investment return, bukan bunganya. Si ori itu orinya, ya. Dan setelah itu tuh menabung, mulai coba menabung, dan zaman sekarang sama zaman dulu mungkin kira-kira akan sama ya, seperti kayak godaannya lah ya. Iya pastilah. Jajan, jalan-jalan betul, kayak gitu. Mencoba untuk ya kalau mau jalan-jalan lokal-lokal yang lebih deket. Kalau mau jajan, mau ngopi ya boleh, tapi mungkin sering kali ngopi sendiri, bikin kopi sendiri kayak gitu-gitu. Jadi nabung dulu, tapi kuncinya adalah sisihkan, bukan disisain. Kalau disisain nggak akan bakal sisa. Tapi tadi tahu dulu berapa pengeluaran. Jadi supaya pendapatannya itu di match dulu. Kalau pengeluaran minimalnya udah tahu segini, berarti pendapatannya minimal harus segini lebih dikit supaya bisa investasi. Kayak gitu sih. Oke. Tadi kan Mbak Hani bilang break even point gitu ya. Itu setelah berapa lama tuh Mbak bekerja? Berarti kan fokusnya cari duit dulu dong. Betul. Ngumpulin duit dulu ya. Sampai ada duit lebih yang sayang daripada dibelanjain, mending diinvestasiin gitu. Nah itu berapa lama tuh Mbak? Itu rahasia dapur. Gak apa-apa, biar tahu, biar anak-anak anak-anak Gen Z ini kebanyakan kerja. Terus milenial Gen Z ya, kerja udah gitu langsung habis. Terus nggak ada kayak kesadarannya kurang gitu. Sebetulnya karena saya dari bekerja itu sebetulnya saya sejak dari kuliah, karena memang keadaan ekonomi dulu memang tidak cukup. Jadi memang dari kuliah udah terbiasa bekerja dan terbiasa double kerjaan. Jadi memang BU banyak ini apa namanya side hustle-nya. BU zaman kuliah aja tuh melakukan pekerjaan kayak misalnya asisten dosen,
dosen, terus bantu-bantu kayak mentoring kayak gitu-gitu. Terus setelah selesai lulus, sebelum lulus bahkan saya pernah jadi sales asuransi. Terus kerja juga di kantor, kayak gitu-gitu. Jadi di situ kerjaan utama biasanya tuh memang nggak cukup ya awal-awal ya. Teman-teman Gen Z saya paham kalau kerjaannya cuma satu pasti nggak cukup. Itu awal-awal. Kayaknya zaman sekarang juga gitu nggak sih Mbak? Iya, kecuali emang levelnya udah tinggi banget gitu ya. Ya nggak mungkin kan kita langsung masuk kerja. Bu, saya mau ngelamar jadi manajer kan, tetap nggak cukup dari satu income gitu ya. Ya, dari dulu memang sama sebetulnya teman-teman. Jadi semangat, everybody's been in that position. Jadi don't worry. Pelan-pelan kira-kira mungkin kalau memang mau settle banget tuh 5 tahun lah ya. 5 tahun kerja, tabah dulu. Tabah dulu, apalagi kita mungkin ada tanggungan. Memang mungkin menikah atau belum menikah kadang-kadang ada tanggungan ya. Mungkin keluarga, mungkin apa. Nah, itu biasanya yang membuat jaraknya jadi mungkin lebih cepat atau lebih lama gitu. Kalau emang nggak ada tanggungan, ya langsung habis kerja. Teman saya ada juga yang langsung, ya aku bisa, udah sisa gitu. Karena nggak ada yang harus dibayar. Gitu. Oke, dan itu Mbak Hani sendiri ngatur pengeluarannya awal-awal gimana? Awal-awal start kerja? Ngatur pengeluarannya pasti kan nggak ada banyak banyak pengeluarannya ternyata. udah. Karena memang tadi saya balik lagi kalau kan kalau sekarang tuh ada fenomena generasi itu harus sandwich lah segala macam. Sebetulnya sandwich itu dari dulu, dari zaman nenek moyang juga ada sandwich, malah justru lebih parah mungkin ya, mereka harus ngurusin semuanya. Itu memang culture juga ya. Nah, saya juga kebetulan sama sandwich juga, membiayai orang tua saya, dan waktu belum punya keluarga juga membiayai adik-adik saya gitu. Jadi sama, sebetulnya nggak ada masalah. Yang penting kita pintar-pintarnya adalah dicatat semuanya, pengeluarannya dicatat. Jadi itu penting ya. Di Excel aja gitu, catat apa-apa. Mungkin kalau nggak usah makan berapa itu, gedeannya aja. Dan kalau rutin tiap bulan. Betul. Dan kalau bisa disisi-sisihin. Kalau zaman dulu kan pakai amplop. Kalau sekarang ada betul, wallet itu ada banyak. Ada bisa dilakukan itu. Pakai wallet dimasukin dulu di situ. Kalau emang udah kelebihan, sepingin apapun dan seanggapan orang apapun kita dibilang pelit, ya memang nggak ada budgetnya, ya sudah. Itu sih sebetulnya. Itu sih kadang-kadang yang jadi tantangan buat anak-anak sekarang kan, yuk ngopi. Kalau nggak bisa nahan itunya tuh Mbak. Kalau dibilang aku nggak mau ngopi, nggak dulu, terus pelit banget sih. Apa sih? Nggak apa-apa, yang penting pelit sekarang tapi kaya raya kemudian itu sah-sah aja sih. Oke. Berarti Mbak Hani tuh dulu berusaha 5 tahun tuh menahan godaan ya. Sampai sekarang sih nggak. Tapi bagus sih, jadi mengeluarkan uang hanya untuk yang penting-penting aja. Betul. Kontrol diri sih, kontrol diri gimana. Dan memang ada beberapa orang yang memang contohnya tadi memang perlu ngopi karena dia memang sales, ya nggak apa-apa. Itu selama pengeluaran itu produktif ya nggak apa-apa. Jangan sampai pengeluarannya itu konsumtif gitu. Betul, ngopi hanya nongkrong ya hanya untuk flexing. Tadi kita sempat ngobrol di awal. Flexing ya. Ya flexing boleh, kecuali dia memang food blogger, saya ngopi di sini, ngopi di sana, makan di sini, makan di sana, traveler, foto di sini, foto di sana, ya nggak apa-apa. Ya tapi kan itu dia untuk ngasilin duit. Kalau kita yang karyawan flexing ngabisin duit. gitu ya. Terus nih ada fenomena tuh kalau sekarang tuh Gen Z tuh pengen cepet kaya. Kayaknya semua orang pasti everybody pengen get rich gitu ya. Nah gimana tuh menurut Mbak Hani tentang fenomena Gen Z tuh pengennya cepet dapat kerja yang diinginkan, gajinya pengen gede, cepet kaya, intinya pengen serba instan deh, nggak mau susah gitu. Saya juga pengen cepet kaya sih. Sama lah dulu ya, dari dulu kan. Cuman memang balik lagi itu pengendalian diri dan pemahaman bahwa dunia ini ada segala sesuatu butuh proses. Baik itu kecuali memang kita memang dasar, balik lagi ada orang yang bilang ya dia kan punya privilege atau segala macam, ya itu beda. Jangan kita bandingkan dengan orang lain. Fokus aja sama kita sendiri, fokus aja yang kita punya. Misalnya gajinya UMR, ya udah fokus aja dengan itu. Jangan kita bandingkan temenku UMR juga, tapi kok dia jajan juga. Ya udah biarin aja dia, kan beda-beda gitu. Nah kita fokus dengan apa yang kita hasilkan. Kalau memang kurang kita tambah dengan penghasilan lain. Kalau memang udah bisa nambah penghasilan lain, jangan ditambah juga pengeluarannya. Seperti itu sih. Kalau memang cepat kaya, kontrol pengendalian diri juga. Apakah memang kita memang punya potensi ke situ? Kan cepat kaya itu ada dua jalur nih, mau jalur korporasi atau jalur entrepreneur gitu kan. Kalau memang jalur korporasi ya emang ikutin aja jalurnya gitu. Memang ada kok step-stepnya gitu sih. Kalau cepat kaya sendiri ya
nggak ada sih yang instan. Nggak ada yang instan, betul ya. Nah untuk generasi muda yang sekarang nih yang gampang FOMO, yang gampang beli sana sini, ada nggak sih tips ngelola keuangan mulai dari nol, apa yang harus dilakukan? Apalagi mereka yang gajinya UMR kayak gitu. Gunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi kita jadi tahu nih kira-kira kita sebetulnya lebih bocornya di mana atau bisa savingnya di mana. Pakai itu dulu. Terus nanti kalau udah bisa BEP nanti akan lebih gampang kok terusnya. Paling tidak maintain BEP dulu nih. Kalau memang UMR aja udah sisa ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang belum BEP ya apa yang mesti ditahan gitu. Ya. Nah atau mungkin ada pekerjaan lain yang tidak konflik of interest dengan pekerjaan yang ada, atau memang ada pekerjaan lain yang memang side job dia berbakat, misalnya berbakat menggambar atau berbakat fotografi kayak tadi saya ngomong ya, atau berbakat apapun, bikin konten gitu ya, bener, atau memang aku bakatnya masak, ada tuh banyak, dan kita di kantor ini kan banyak juga yang konsumennya juga banyak kayak gitu, bisa digunakan, dan itu hasil-hasil yang itu ya jangan terus jadi jajan, tapi jadikanlah buat investasi, buat asuransi, karena di financial planning itu pertama basic risk managementnya adalah punya safety dulu, insurance dulu, mau insurance life insurance atau health insurance itu harus ada. Kemudian investasi juga harus ada, karena inflasi itu kan ya nggak mungkin bisa terhindari nggak bisa terhindari, dan kalau kita masukin kayak konvensional kayak zaman bukan orang tua kita, kayak kakek nenek kita taruh di tabungan, zaman dulu sih lumayan sih, masih 2 digit besar sekarang. Ya bunganya. Kalau sekarang kan bunga trennya turun terus, kepotong-potong pula kan. Nah kita harus mulai investasi supaya nanti gaji naik, gaya hidup tetap atau naik dikit harus naik. Betul. Nah habis itu kita juga bisa yang uang yang ada ini dikembangkan dengan baik gitu sih. Sebetulnya berarti step pertama tuh kita harus, kalau misalnya income kita masih kurang, kita kembangkanlah apa yang ada di dalam diri kita, potensi kita ya, supaya kita bisa dapat income yang lain selain dari gaji. Terus kemudian yang paling besar tuh yaitu godaan tuh Mbak. Godaan spending money. Bener. Sekarang kan udah banyak kayak nonton konser lah, beli boneka Labubu lah ya sekarang. Intinya juga nggak pakai, setahun 2 tahun kemudian ya kayak kebuang juga. Sebetulnya nggak salah juga sih punya hobi, punya kesenangan yang kayak gitu. Hanya saja kita tahu batas diri kita, kontrol juga. Terus kemudian tujuan, tetapkan tujuan. Saya lupa tadi bilang, tetapin tujuan. Nggak mungkin dong tujuannya cuman jangka panjang banget, nanti nggak ke achieve. Misalnya tujuannya dalam tahun depan saya mau ke Bali misalnya. Ya tulis aja di situ saya pengen ke Bali. Berarti kalau ke Bali tuh budgetnya maunya berapa sih? Oh ini bisa disisihin dikit-dikit. Kalaupun nggak nyampe, paling tidak uangnya yang ada tuh kan ada di situ. Iya. Masih ada. Nggak kemana-mana ya. Benar. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, ada uang nganggur gitu. Masih ada sisa 2 juta. Apakah kita beli sepatu gitu, atau nonton konser atau apa? Jangan nonton konser ya, boleh-boleh aja, itu kan juga hiburan sebetulnya. Iya betul. Tapi ya jangan keterusan gitu kali ya. Sesekali lah. Betul. Untuk menghibur. Oke, berarti tadi kalau misalnya ngobrolin perencanaan keuangan, step pertamanya itu kan aman secara keuangan. Berarti harus ada dana darurat sama asuransi ya, proteksi ya. Berarti kalau untuk tahap orang yang mau melakukan perencanaan keuangan nih, apalagi khususnya yang karyawan-karyawan pemula gitu, agensi-agensi atau milenial, tetap harus prioritasin itu dulu apa prioritasin investasi dulu tuh Mbak? Karena kan dua-duanya ada di tahap perencanaan keuangan tuh. Ada. Sebetulnya kalau dari saya sendiri sih proteksi dulu, tapi bisa berbarengan ini nggak ada yang salah benar ya. Tapi kalau dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan biasanya proteksi dulu, karena kalau kenapa-napa ini sih tulang punggung kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi investasi juga harus, karena kalau misalnya kenapa-kenapa, kalau udah ada investasi, tulang punggungnya ini bisa lebih rileks nih, santai gitu kan. Karena dana pengembangannya dan lain-lain tuh lebih baik daripada kalau kita cuma taruh di tabungan atau bahkan taruh di berangkas. Gitu sih. Jadi intinya adalah paham dulu appetite-nya tujuan kita apa, terus risk appetite-nya kita apa, proteksi, investasi, habis itu udah deh, baru habis itu sisa-sisanya tuh, baru habis nonton konser, ngopi-ngopi, jalan-jalan ke luar negeri, itu baru di situ. Kalau masih ada sisa, gitu ya. Nanti lama-lama sisa kok, kalau kita tertib. Ini ada teman saya beneran, dia memang awal-awal itu
memang merencanakan tuh benar-benar saya sendiri yang saya bilang tadi, saya dibilang pelit nggak apa-apa, pada saat itu juga bilang dia pelit banget sih gitu. Ternyata kita ada pelit, ada yang lebih pelit ya. ternyata setelah itu, setelah dia punya sedikit kebebasan keuangan, ternyata dia tuh sebenarnya nggak pelit. Dulu tuh dia benar-benar financial planning, ngepost uangnya udah di budget-budgetin ya. Bener, karena yang paling susah itu cuma di awal kok. Di akhir-akhir tuh lebih chill, gampang. Udah karena kebiasa ya. Bener, dana daruratnya udah kekumpul. Bahkan dia bisa jalan-jalan tanpa harus bekerja selama beberapa minggu gitu ke luar negeri kan. Itu kan cita-cita banget ya, tapi orang-orang kan ngelihatnya kan, wah dia keren banget, sebelumnya nggak ngelihat gitu sih. Tahap dia yang berdarah-darahnya itu bener. Tough-toughnya itu. Iya, nah kalau misalnya ternyata di kantor kita udah punya asuransi, terus perlu nggak sih kita ada asuransi lagi Mbak? Maksudnya kan tadi kan asuransi ada di bagian dari segi keamanan ya, aman secara keuangan. Betul. Kantor itu kan asuransinya sebenarnya basic ya, asuransi kesehatan. Ngaku kalau di kantor biasanya ada nombok, apalagi ada punya anak nih. Iya. Pasti nombok udah jelas. Benar. Anaknya kecil. Karena kita kan juga seringnya makanya buat yang rawat jalan kan. Rawat inap tuh jarang banget. Iya. Gitu. Pasti tuh defisit. Agak banyak sih pengeluaran ya. Nah asuransinya 2, apalagi kita punya keluarga kan, asuransinya 2, asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Menurut saya asuransi jiwa ini penting juga karena ya itu tadi, kita kan bekerja. Kalau kita suatu saat kenapa-napa, ada permanent disability atau misalnya amit-amit meninggal duluan, itu tuh udah tercover gitu. Paling tidak, karena gini, baik pria atau wanita dua-duanya itu sama. Yang pria itu misalnya tulang punggung itu udah lebih jelas lah ya, dia kalau nggak ada kasihan istrinya. Tapi meskipun ini istrinya yang meninggal dan dia nggak bekerja, prianya ini pasti juga kenapa-napa karena dia nggak bisa running the household dengan sempurna kan. Paling tidak dari beberapa paling tidak uang asuransi itu bisa membantu suaminya kalau dia nggak perform di kerjaan misalnya pada saat istrinya nggak ada, karena kan harus jagain anak-anak segala macam, dia kan jadinya nggak perform misalnya. Ya kan ada uang asuransi buat mengcover gitu. Aku tadi kepikiran ya cukup suami-suami aja yang pakai asuransi jiwa. Kalau kita tinggal kelola aja udah. Tapi enggak ya, ternyata harus juga ya jaga-jaga kalau ternyata istrinya yang lebih perform cari uangnya. Atau memang istrinya berumah tangga nggak apa-apa, tapi misalnya istrinya itu memang suami ini kalau ditinggal istri, satu pasangan ditinggal pasangannya itu kan pasti goyah kan. Betul. Dan dia juga butuh misalnya suatu saat dia nggak sakit-sakitan jadi sakit-sakitan atau jadi nggak perform atau apa, ini bisa digunakan untuk selama beberapa bulan. Mungkin jadi uang pertanggungannya nggak sebesar yang mungkin yang suami, yang istri, paling tidak buat supaya kesehatan keuangan ini tetap terjaga. Betul. Perusahaan aja diasuransikan ya. Iya betul ya, manusia ya. Rumah aja diasuransikan juga ya. Semua kayaknya yang ada di sini bisa diasuransikan ya. Terus pertanyaannya nih Mbak, kalau misalnya kita udah punya asuransi, terus tapi kita belum punya dana darurat nih, tapi asuransi let's say bilang lah dari kantor gitu ya, kita apa mengutamakan asuransi di luar dulu yang dari pihak swasta atau kita utamakan dana darurat dulu nih? Sebetulnya kalau dari saya jujur itu dana darurat dulu lah, karena kan sebetulnya gini, asuransi itu untuk menjaga terhadap ketidakpastian yang bisa sewaktu-waktu. Tapi dana darurat ini sebetulnya juga akan terjadi sih, resikonya udah mungkin misalnya ganti ban kayak kemarin saya ya. udah tahu lah, tapi tinggal tunggu waktu ya. Ganti ban, terus misalnya ada atap rumah bocor gitu. Atau memang laptop, kalau sekarang mungkin atap rumah udah laptopnya rusak tiba-tiba, atau memang anak tiba-tiba. Ini dana darurat bisa jadi yang sakit yang memang nggak di cover asuransi kan ada juga ya, yang kayak gitu, atau mungkin imunisasi benar. Itu perlu banget sih dana darurat gitu sih. Jadi sebetulnya dana darurat dulu paling tidak minimal, kemudian asuransi kesehatan toh tadi udah di cover ya. Tapi kalau menurut saya asuransi yang life harus juga, karena kan kenapa itu kita nggak pernah tahu ya. Yang mudah-mudahan sih nggak akan terjadi. Itu kita sebetulnya chance untuk, kan kita lihat juga angka harapan hidupnya berapa dan segala macam, gaya hidup kita juga berapa, kayak gimana gitu sih. Maksudnya makannya sehat nggak, gaya hidupnya lifestyle sehat nggak, kayak gitu sih. Kalau berbicara dana darurat kan biasanya penyimpanannya di tempat atau yang investasi yang bisa diambil kapan aja ya Mbak ya. Contohnya misalnya reksadana atau misalnya di deposito gitu. Nah
ada nggak produk lain tuh Mbak yang bisa kita taruh untuk dana darurat? Reksadana, deposito, term deposit biasanya ya. Terus kemudian saya biasanya emas juga bisa sih. Emas, karena itu kan gampangnya dijual ya. Iya, Dan iya, sekarang lagi tinggi-tingginya. Kalau dulu rajin ya, kalau dulu rajin beli yang segram-segram. Iya, iya. Jangan yang gede-gede nyicil ya. Potongannya banyak. Iya. Nggak boleh yang dikat. Tapi anak zaman sekarang kayaknya kurang suka deh yang nyimpen fisik ya. Oh, kan ada emasnya kan nggak harus fisik ya. Oh, cuman dikasih ininya doang kan ya. sekarang ada banyak tabungan emas dan lain-lain. Kalau mau fisik ya boleh-boleh aja sih, kan bisa dipakai buat perhiasan juga. Kayak misalnya kalung yang 10 gram. Itu kan ada batiknya, ada motif-motifnya, lucu-lucu bisa ya tinggal ya. dikasih leon. Gitu. Bisa. Daripada perhiasan yang bentuknya perhiasan yang itu benar-benar memang perhiasan kepotong banyak. Jadi kalau memang investasi emas juga bisa. Saya sih tipe old school ya. Old school kan biasanya kalau nggak deposito emas, rumah yang tanah, properti, properti, tapi jangan properti yang dianggurin ya, properti yang disewain lagi. Misalnya tuh kalau memang nggak bisa yang fancy ya petakan aja. Iya. Buka kosan 1000 pintu gitu ya Mbak. Iya. Lumayan, jangan lupa bayar pajak. Iya. Nah itu tuh pajak. Kalau saya sih kebalikan nih, karena Mbak Hani kan kalau saya sukanya yang paper aset. Gitu juga bisa ya, ada pilihan bisa banget. Ya ngomong-ngomong tentang asuransi nih Mbak ya, apalagi asuransi jiwa. Kayak aku juga kan masih punya anak masih kecil, pengennya ntar ada tabungan untuk dia kuliah gitu nanti ya. Pasti kan harus dicicilnya dari sekarang. Nah di PFA itu ada nggak produk asuransi jiwa atau misalnya asuransi pendidikan untuk anak seperti itu? Nah kita tuh ada salah satu best seller ya di agensi kita, di jalur pemasaran agensi kita ada produk namanya Mame. Itu produknya endowment. Endowment itu adalah produk yang memberikan manfaat setiap saat itu keluar fundnya, dananya tuh keluar. Nah kita pembayarannya hanya dalam pembayaran masa tertentu, misalnya pembayaran 3 tahun atau berapa tahun tergantung kebutuhan konsumen, dan kemudian pada jangka tertentu manfaatnya keluar. Ya misalnya contohnya tadi anaknya masih kecil, masih SD kelas 6 gitu kan, nanti berarti kan sekitar 6-7 tahun kemudian kuliah, pasti butuh uang kuliah ya. Nah itu ada, nanti bisa keluar juga uang kuliahnya, dan di situ ada feature-featurenya juga. Kalau misalnya nanti pemegang polisnya misalnya kenapa-napa, tetap uangnya nanti pertanggungannya tuh keluar. Jadi kan aman kan, anak tetap bisa sekolah gitu. Begitupun juga sebetulnya yang tadi kan kita bilang Gen Z ya, Gen Z. Misalnya kayak saya Gen Z, saya lulus kemudian sekitar 5 tahun 6 tahun itu baru saya ambil S2. Nah misalnya Gen Z, oke, aku mau beli produk ini buat nabung buat diri saya sendiri, nanti kira-kira tahun ke-7 saya mau kuliah S2 gitu, lanjut kuliah, bisa juga, bisa digunakan untuk itu. Sebetulnya tujuannya Mame ini adalah untuk pendidikan dan membantu supaya merencanakan keuangan ini lebih gampang gitu. Nggak harus kalau kita nabung mungkin kan pikirnya udah banyak banget sih, tapi kalau ini kan bayarnya cuman bertahap dan cuman beberapa kali, dan nanti di akhir masa periode akan dapat keluar. Gitu. Berarti dari awal kita udah setting ya, uangnya mau kita pakai berapa tahun lagi. Betul. Gitu. Jadi nanti itu keluar pas tahun ketika kita butuh uang ya. Betul. Dan ternyata pengumpulan dananya nggak 7 tahun ya? Enggak, 3 tahun aja. Karena nanti kan kita juga perusahaan asuransi itu kita juga mengembangkan dana tersebut kan, sama juga perusahaan investasi juga kita kelola dana tersebut sehingga nanti pada tahun yang dijanjikan memang sesuai ada dananya seperti itu. Dan itu selain untuk misalnya anak, bisa juga untuk diri sendiri berarti Mbak ya? Bisa juga, juga untuk diri sendiri atau mungkin untuk kebutuhan lainnya. Tapi pada umumnya customer kami itu untuk pendidikan anak. Relevan, relates banget lah dengan anak zaman sekarang. Dan kalau untuk khusus pendidikan anak harus dibedain nih Mbak ya. Betul. Boleh diinvestasi, kita investasi sendiri, atau kalaupun yang asuransi emang khusus untuk pendidikan. Betul. Bukan asuransi yang gabungan kayak gitu ya. Oke, tadi kan udah ada asuransi pendidikan nih ya Mbak ya. Untuk asuransi jiwanya sendiri di PFI seperti apa? Asuransi jiwa kita ada yang dijual di berbagai macam channel nih. Pokoknya kita tuh nggak ribet, bisa belinya gampang, bisa lewat digital, WID, itu namanya kita AMW ya, kita produknya itu. Jadi memang produk life. Jadi memang kalau terjadi apa-apa dengan jiwanya, uang pertanggungannya keluar. Juga bisa melalui telemarketing, terserah customernya maunya enaknya lewat apa. Saya sendiri juga punya beberapa produk kayak gitu, dan itu memang seamless.
gampang banget. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang ada yang mau berminat, linknya bisa ada di caption ya. Ya, untuk produk asuransi yang AMW tuh Mbak, itu gimana modelnya? Itu tuh asuransi megawarisan ya, atau kita sebut AMW, itu adalah produk asuransi jiwa yang itu menjamin jiwa seseorang, sehingga kalau orangnya kenapa-napa meninggal akan keluar uang pertanggungannya. Dan ini bagusnya adalah ada feature return of premium. Jadi kalau nggak kenapa-kenapa di akhir masa pertanggungan, misalnya 10 tahun, nanti kalau tidak ada apa-apa, uang yang dibayarkan, uang premi yang dibayarkan akan dikembalikan sampai dengan 110%. 110%. Jadi kayak seakan-akan ya udah kita bayar aja berapa, misalnya 5 juta selama 3 tahun. Nanti misalnya di akhir masa 10 tahun yang 15 juta ini nggak kenapa-napa, dibalikin kok. Jadi nggak, memang kan kalau kenapa-kenapa kena dapat uang pertanggungan otomatis misalnya tadi otomatis keluar ya. 15 juta misalnya, nanti dapat misalnya 100 juta kalau meninggal. Kan kita amit-amit jangan sampai lah ya. Mendingan nanti nggak kenapa-kenapa. Kalau nggak kenapa-kenapa terus saya nggak dapat apa-apa dong. Dapat kok di akhir masa kontrak yang tadi uang dibayarkan ke perusahaan asuransi tadi dibalikin kok. Dan di dalam seperti yang saya bilang tadi, nggak ribet. Sebetulnya di aplikasi yang tadi WID itu semua materi udah ada di situ, termasuk reply, ringkasan informasi produk dan layanan yang umum itu ada di situ. Jadi kita transparan kepada masyarakat yang ingin membeli, bahkan yang pengen belajar aja juga nggak apa-apa, di situ ada semua, dibaca aja, dan bisa langsung kontak kita juga melalui w.id juga. Kita ada chatbotnya yang bisa 24 jam. Iya, mau nanya tengah malam tiba-tiba kepikiran gitu, ya udah ditanya aja di situ. Chatbot kita bisa bantu menjawab di WID itu, w.id. Self learning, kalau memang ada kebutuhan tinggal ditanyakan saja. Kita akan sangat happy untuk membantu, karena sebetulnya ini kan tujuannya buat masing-masing kita semua ya. Asal muasalnya adalah kita awal harus proteksi gitu sih, untuk bisa membuat financial planning kita berjalan baik. Oke, iya sih, karena emang asuransi kan bagian dari financial planning gitu Mbak ya. Jadi semuanya itu sebenarnya udah lengkap di website w.id ya. Betul. Jadi untuk rincian harga-harganya juga udah ada di situ. Nah, betul. Jadi apa namanya, paket-paketnya. Jadi mau yang paket apa nih, sama kayak makanan ya. Paket A, paket B, paket C itu ada. Tapi kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, saya kayaknya paketnya nggak ini atau segala macam, bisa ditanyakan juga ke chatbot. Kita ada 24 jam itu tadi. Tapi pada dasarnya ada beberapa package-package yang kita tawarkan di situ. Gitu sih. Mungkin dikasih tahu juga ada mana yang the best-nya di ini ya, atau untuk the best itu masing-masing orang berbeda-beda ya, karena kan kebutuhan ya masing-masing. Kita memang apa yang kita sajikan di dalam w.id tentunya yang the best yang ada di dapur kita ya. Sudah kita sajikan ke tempat makan, meja makan. Iya, nice banget ya. Satu lagi nih Mbak, pertanyaan. Berarti kalau yang asuransi jiwa itu sama nggak sama asuransi pendidikan? Masa waktunya kita tulis juga nggak? Misalnya kayak pendidikan kan saya saya butuh uangnya 10 tahun kemudian. Kalau yang jiwa, asuransi megawarisan tadi, yang jiwa tadi batasannya juga ada, misalnya 10 tahun. Yang produk ini adalah 10 tahun. Jadi dalam tadi kan karena ada janji kita untuk mengembalikan premi, return of premium tadi ya. Jadi dalam masa 10 tahun kalau tidak terjadi apa-apa ya dikembalikan lagi seperti itu. Oke, berarti kalau PFI Mega Life itu kan banyaknya agensi ya Mbak ya. Jadi bener kan agensi ya. Kalau mau beli produk atau tanya-tanya produk atau kita ngetes needs kita itu, berarti kita harus kontak agensi. Kontak agensi, channel kita banyak, tidak hanya agensi, ada bank insurance, ada digital, dan semua tenaga pemasarannya namanya agent. Kalau khususnya untuk bank itu namanya insurance specialist. Nah, tapi terkait tadi kalau mau misalnya gimana caranya kita tahu berapa sih appetite saya atau kebutuhan saya seperti apa. Benar, kita ada beberapa event-event sih yang diadakan, ada di Jakarta juga dan di luar kota juga ada beberapa. Ada setiap minggu kita ada event. Nah, mungkin nanti bisa dicek di sosial media kita, pasti ada tuh info-infonya di situ. Dan kemudian terkait kebutuhan kita apa, kita ada game yang kita bikin sendiri. Namanya Main Duit. Duitnya aplikasi? Bukan itu game beneran. Belum berbentuk aplikasi ya. Belum berbentuk aplikasi, nanti akan berbentuk aplikasi. Cuman saat ini kayak monopoli itu. Jadi itu kita bangun sendiri, duitnya DOIT, kita bangun sendiri. Jadi kita bisa main-main kayak, kalau mungkin teman-teman pernah main monopoli atau pernah main semacam monopoli yang namanya cash flow, itu mirip-mirip tapi ini lebih gampang dan lebih seru tentunya. Iya, kita banyak main-main di event-event itu, dan
bagus sih kita jadi tahu oh sebetulnya saya tuh behavior di keuangannya kayak gimana gitu sih. Berarti itu offline ya Mbak offline, ya? Yes. Oke, untuk lebih jelasnya tinggal ke sosmednya PFI Mega Life ya? Iya betul. Di situ bisa langsung kontak tanya gitu ya. Kan tadi kayak Mbak Hani bilang, kalau misalnya kita mau ngumpulin duit atau mau investasi harus ada goalsnya dulu, betul. Ya kan? Kalau ada goals berarti kita udah ada keyakinan untuk ngumpulin duit tiap bulan gitu ya. Nah kita juga ada tuh, tapi goalsnya itu adalah jalan-jalan. Nah ngumpulin duit itu selama setahun. Jadi sekarang kita mau ngajarin juga biar teman-teman di sini semua atau Gen-Z gini biar kita mau liburan tapi ngumpulin duit dulu, investasi dulu, bukan liburan dulu baru bayar kemudian. Iya, itu 0% gitu. Ya. Iya. Sebetulnya itu kan bisa juga kayak tadi dari investasiku bisa juga dipakai buat jalan-jalan, bisa juga dipakai buat pendidikan, dipakai buat apapun yang misalnya 12 bulan gitu kan, macam-macam kan. Bisa. Dan untuk penutup kali ini mungkin ada closing statement dari Mbak Heni untuk audiens ini untuk milenial Gen Z. Oke. Gen Z semangat, angkatan kerja yang hebat. Intinya kita kalau melakukan sesuatu jangan ribet deh, sama kayak kita kalau mau melakukan keuangan perencanaan keuangan, cari yang simple aja. Di investasiku juga di PFI Mega Life kita semua menyediakan semua hal yang nggak ribet. Kita bisa ngecek dulu, bisa belajar dulu, lihat di website yang tadi w.id, lihat di chat dengan chatbot kami, dan juga ada nanti kita akan dihubungi melalui mungkin digital agency atau melalui bank insurance dan lain-lain, itu bisa. Jadi intinya adalah jangan lupa pilar awal dari semua perencanaan keuangan itu adalah proteksi. Lindungi diri sendiri dulu. Kalau diri sendirinya udah aman, baru kemudian kita build wealth, cepat kaya tadi. Betul. Bukan cepat kaya tapi ya bisa memupuk kekayaan. Betul, gitu sih. Betul. Karena tujuan semua orang kan pengen kaya atau cukup ya pengennya. Semuanya cukup ya. Oke, kawan Visto, dan gak henti-hentinya saya juga mengingatkan terus bertransaksi di investasiku, transaksi saham, reksadana atau obligasi. Teman-teman akan mendapatkan cashback point, di mana poinnya bisa dibelanjakan di seluruh merchant City Co-op dan bisa diinvestasikan kembali di investasiku melalui produk reksadana. Dan terima kasih Mbak Heni untuk waktunya podcast kita dan ilmunya juga thank you, pengalamannya thank you. Semoga ntar ke depan kita bisa collab lagi ya Mbak ya. Dan jangan lupa saksikan terus Investlog di episode-episode berikutnya. Investasiku for better tomorrow.